Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera, bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat karunia-Nya atas izinnya kita dapat menyelenggarakan BIMTEK terkait dengan penyusunan dan validasi LPJ Bendahara Pengeluaran dengan menggunakan aplikasi Sakti. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu undangan yang sudah meluangkan waktu hadir pada pagi hari ini. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat untuk kita semua. Oleh karena itu ada baiknya sebelum kita memulai acara pagi hari ini, kita awali dengan doa. Silahkan Bapak Ibu berdoa, dimulai. Berdoa diakhiri. Baik Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bahwasanya pada saat GKM terdahulu ya pernah kami sampaikan pada saat GKM dengan Mas Noval ya kalau tidak salah. Pernah kami sampaikan bahwa penyusunan LPJ Sakti nanti arahnya semuanya akan menggunakan LPJ Bendahara semuanya akan menggunakan Sakti. Namun tahap awal baru LPJ Bendahara Pengeluaran saja, sedangkan LPJ Bendahara Penerimaan belum mengarah ke sana, tetapi nanti semuanya akan menggunakan Sakti. Nah, implementasinya itu dibagi beberapa babak ya Bapak Ibu, dibagi beberapa tahap. Jika tahap pertama itu kemarin sudah tahap pertama piloting. Nah, untuk satker lingkup KPPN Batu Raja itu hanya 2 satker yang mengikuti piloting ini, yaitu KPPN sendiri dan KPP Pratama Batu Raja. Jadi Kementerian Keuangan. Kemudian untuk piloting tahap 2 ini dimulai untuk pembuatan LPJ bulan Oktober dan seterusnya. Jadi nanti Bapak Ibu LPJ Oktober, November, Desember, dan seterusnya menggunakan Sakti. Menggunakan Sakti, validasinya menggunakan Sakti, tidak lagi menggunakan Sprint. Jadi BIMTEK kali ini tidak hanya untuk membuat LPJ Oktober saja, tetapi Oktober, November, dan seterusnya sudah menggunakan Sakti Bapak Ibu. Jadi nanti tahap 3 ada lagi mulai bulan November, tahap 4 bulan Desember. Nah, nanti di Januari 2024 semua satker diharapkan sudah menggunakan Sakti sebagai media untuk pembuatan LPJ dan validasi LPJ. Kita tinggalkan proses bisnis yang lama yaitu menggunakan Sprint ya. Sprint. Kita sedikit demi sedikit meninggalkan itu. Sebagai bahan untuk refreshment, untuk mengingat-ingat kembali bahwasanya latar belakang daripada implementasi ini, yaitu penyusunan dan validasi LPJ menggunakan Sakti itu terkait dengan simplifikasi ya, simplifikasi proses bisnis. Jika dahulu kita unduh kemudian upload di Sprint, sekarang sudah tidak perlu seperti itu lagi. Kita hanya menggunakan satu aplikasi yaitu Sakti. Kita optimalkan Sakti untuk mendukung digitalisasi proses bisnis. Kemudian yang kedua juga atas temuan BPK. Jadi ini sebagai tindak lanjut atas rekomendasi BPK yang mendorong peningkatan akuntabilitas pengelolaan kas satker. Kemudian latar belakang berikutnya adalah kebutuhan manajerial ya Bapak Ibu. Kebutuhan manajerial, informasi manajerial yang diperlukan oleh Bapak Ibu pimpinan kita. Kemudian yang terakhir, meminimalkan kendala penyampaian dan approval validasi LPJ menggunakan aplikasi Sprint. Jadi ini lebih pada mengatasi kendala sistem terkait LPJ. Sebenarnya keuntungannya apa sih menggunakan ini Bapak Ibu? Jadi khusus bendahara, nanti bendahara tidak perlu mengunduh
dan mengunggah ADK LPJ ke sprint ya, tidak perlu seperti itu lagi. Jadi semuanya by Sakti. Kemudian KPA atau PPK nanti lebih aware mengenai informasi yang disampaikan dalam LPJ bendahara, karena nanti output daripada Sakti ini adanya tambahan suplemen LPJ Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa lihat wujudnya suplemen LPJ itu apa ya, seperti apa nanti Mas Bima sampaikan. Kemudian, kesalahan yang muncul dalam penyampaian LPJ langsung diketahui oleh Satker, tidak menunggu konfirmasi KPPN. Jika sebelumnya menggunakan sprint, Bapak Ibu tidak tahu nih LPJ-nya itu sudah betul atau tidak. Jadi kalau misalnya ditolak itu berarti ada selisih, masih ada yang salah, jika kita terima oleh KPPN berarti sudah betul, dianggapnya sudah betul. Nah, nanti dengan Sakti ini tidak perlu seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa langsung tahu nih kalau misalnya masih ada selisih, langsung tahu. Jadi proses ini tidak bisa ke tahap berikutnya, harus diselesaikan dulu selisihnya itu. Jadi nanti divalidasi sendiri oleh bendahara. Kemudian, salah satu keuntungan lainnya yaitu ke depannya nanti menggunakan TTE sehingga tidak memerlukan tanda tangan buzzer. Ke depannya seperti itu. Cuman melihat dari kemarin implementasi TTE pada SPM ya, kemarin agak ada terjadi kendala, khususnya ketidaksiapan dari pihak eksternal yang menjadi mitra KPPN. Tapi ini ke depannya menjadi, cita-cita semuanya akan menggunakan TTE. Nah, kemudian bagi bendahara, mungkin ke depannya tidak perlu mengirimkan lagi hard copy, LPJ Bapak Ibu, nggak perlu mengirimkan lagi hard copy LPJ karena KPPN nanti bisa mendownload sendiri di aplikasi Sakti. Jadi LPJ yang Bapak Ibu kirim by Sakti nanti bisa kami download sendiri, kemudian kami tata usahakan. Nah, tetapi nanti menunggu surat daripada kantor pusat. Aturan mainnya seperti apa nanti kita tunggu ya Bapak Ibu ya. Yang pasti, ke depannya sudah paperless, tidak perlu Bapak Ibu mengirim lagi ke KPPN Baturaja. Tetapi kalau misal tetap mau main-main ke KPPN Baturaja yang dari Oku Selatan, Oku Timur ya silahkan. Jadi mungkin perjalanan dinas untuk pengiriman LPJ bendahara mungkin menjadi berkurang ya, gitu. Eee, Mungkin itu sebagai prolog, sebagai pendahuluan dari saya. Nanti Bapak Ibu langsung bisa, praktek membuat LPJ. Jadi Mas Bima nanti akan mensimulasikan bagaimana membuat LPJ bendahara, prosesnya seperti apa hingga nanti, menjadi sebuah lembaran LPJ. Bagaimana apa yang harus dilakukan bendahara, kemudian nanti di PPK dan KPA seperti apa, nanti di KPPN seperti apa. Sepertinya, simpel, tidak begitu rumit ya, simpel tidak begitu rumit karena hanya mengisi, beberapa item saja sih kalau saya perhatikan, kalau saya coba, pelajari. Salah satu contohnya bendahara paling meng-input saldo kas tunai, kemudian saldo per rekening. Ini kan sama dengan proses bisnis seperti biasa ya. Kemudian nanti mengunggah salinan rekening ke orang. Kemudian nanti kalau ada selisih memberikan penjelasan atas selisih, gitu. Nah, nanti konsep LPJ ini akan membentuk beberapa, laporan, soft copy laporan. Nah, ini asiknya nih, kita tidak perlu, membuat lagi, sudah dihasilkan oleh oleh aplikasi Sakti ini. Baik Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pendahuluan. Untuk acara selanjutnya mungkin langsung praktek saja. Jadi nanti Bapak Ibu dibagi ya sama Mas Bima, user role-nya.
Jadi nanti langsung latihan di server Pandu Sakti. Baik, saya akhiri sesi saya, kemudian saya, serahkan ke Mas Bima Sanjaya untuk langsung me-lead ya jalannya simulasi. Waktu dan sarana prasarana saya silakan Mas Bima. Iya, suara saya terdengar? Ini Pak, dengar ya? Jelas Mas Bima. Terdengar. Oke, siap. Terima kasih Pak Rudi, atas kesempatannya. Kali ini Bapak Ibu kita akan langsung praktek ya, biar kalau nggak praktek kan nanti pulang-pulang lupa ya, karena kalau praktek tuh, daya ingatnya akan insyaallah lebih kuat lagi ya. Ini akan saya tampilkan. Ini, user ini Bapak Ibu akan mengakses Sakti Training, yaitu Pandu Sakti. Nah, ini Bapak Ibu kami minta untuk, melakukan login ya, ini. Loginnya menggunakan user operator dulu, kemudian, di tab selanjutnya biar lebih mudah nanti langsung aja yang, user approver. Nah, mungkin bisa Bapak Ibu login, ini saya tunggu. Kalau misalnya belum, nanti, kasih tahu saya. Ayo itu, di login ya, karena kita akan praktek Bapak Ibu. Nah, ini, formatnya yang pertama BA unit, kemudian kode satker, kemudian 0001 untuk user admin, 2 operator, 3 untuk PPK, 4 untuk, KPA. Nah, ini kita gunakan 2/4 saja. Nah, kalau Bapak Ibu masih bingung, nah ini pertama itu kode BA untuk, kementerian, kemudian eselon 1-nya, kemudian kode satker. Nah, kan pasti ingat ya kode-kodenya ya? Semoga ya. Nah, ini disclaimer dulu Bapak Ibu, ini kita menggunakan aplikasi training. Ini aplikasinya masih banyak keterbatasan ya, seperti saldo 0, nanti mungkin akan kita dapati saldo nanti masih 0, terus mungkin akan kita temui juga, kekurangan lain nih, kayak misalnya ada yang mungkin nanti akan tidak connect gitu antara operator sama approver mungkin nanti. Nah, itu nanti, kita manfaatkan saja sebisanya ya, berharap dengan, setelah selesai ini kita udah tahu lah gambarannya, tinggal, besok kita langsung praktek gitu kan. Ya, udah selesai Bapak Ibu login? Ada yang belum? Bisa dinotifikasi saya untuk, langsung kita praktek. Ini sudah saya kirim ke chat kalau Bapak Ibu ingin kopas. Kalau yang baru gabung mungkin nggak ada ya. Oke, sudah ya, langsung kita praktekkan. Kalau masih ada yang belum bergabung, ini saya kopaskan lagi lewat chat ya. Nah, ini passwordnya A saja ya Bapak Ibu. Oke, kita langsung ke saktinya. Nah, pada aplikasi saktinya kita menggunakan modul bendahara. Jadi kita buka saja bendahara, kemudian cetak laporan, kemudian LPJ bendahara pengeluaran. Nah, untuk sementara ini bendahara penerimaan masih belum ya. Ini kita masih piloting bendahara pengeluaran. Nah, sudah ya Bapak Ibu. Nah, jika Bapak Ibu, oh ya sebelumnya ini apa ya? Aplikasi ini mengakomodasi kita untuk melakukan latihan di bulan September ya. Nah, kita mengirimkan LPJ bulan September, jadi anggap aja kita melakukannya bulan Oktober gitu. Nah, jadi karena memang aplikasinya mintanya begitu, jadi kita lakukan begitu ya. Jadi kita akan melakukan pengiriman LPJ pada bulan September. Nah, ini kita pilih laporan
pertanggungjawaban bendahara pengeluaran, kemudian kita pilih tanggalnya. Nah, kalau Bapak Ibu pilih bulan Oktober, maka akan muncul notif. Oh, bentar dulu. Kalau Bapak pilih bulan September nanti, Bapak akan muncul notif diminta untuk melakukan apa ya, cetak LPG periode sebelumnya. Maka ini Bapak Ibu akan harus mencetak untuk periode Agustus ya. Nah, kita cetak dulu. Kita cetak periode Agustus. Cetak saja ini kalau saldo kas-kasnya ini diisi kosong boleh. Kemudian kita cetak untuk membentuk saldo. Cetak saja unduh begini. Udah gitu. Udah berhasil disimpan. Ini sambil praktek semua ya. Semoga ya. Biar nggak bingung nanti. Halo Nah, Bapak sudah. Ibu, langsung praktek ya mengikuti Mas Iya, kita Bima ya. langsung praktek. Jadi biar tahu step-stepnya, kemudian tingkat kesulitannya di mana. Jadi role-role tadi yang udah dibagikan Mas Bima itu diikuti gitu ya. Nah, nanti ketika Mas Bima menjelaskan ada yang nggak jelas ataupun terlalu cepat, langsung interupsi saja nggak apa-apa. Ya, boleh. Silakan Mas Bima. Ya, bentar. Mohon izin Pak Rudi di mute dulu. Siap. Soalnya ada suara keluar tadi. Ya, terima kasih. Kemudian mana ya tadi? Nah, kita tadi kan sudah melakukan cetak untuk periode bulan 8. Berarti saldo apa? Kita sudah menarik saldo gitu untuk men-trigger saldo muncul di bulan 9. Nah, maka sekarang kita melakukan pengiriman untuk bulan 9 tanggal 30 ya. Nah, muncul seperti ini. Nah, kita di sini diminta untuk melakukan penginputan nih pada informasi kas fisik yang kita periksa ya. Kas tunai yang ada di brankas maupun yang ada di saldo rekening. Nah, kita input nih. Kita input langsung ya Bapak Ibu. Nah, ini misalnya saya input jumlahnya 1.000.000 ya. 1.000.000. Kemudian untuk saldo kas bank biasanya gelondongan ini kita dibagi per rekening. Jadi misalnya Bapak Ibu punya 5 rekening, input semua rekening. Nah, misal saya input 50.000, ini 100.000. Nah, kita simpan. Nah, pada kolom hasil pemeriksaan kas ini terdapat penjelasan selisih. Nah, ini kalau Bapak Ibu ada selisih, nih misalnya selisih di kas, kasnya selisih. Nah, ini jelasin aja. Biasanya kan ini mengenai apa ya, pembulatan ya. Nah, itu di input saja di sini. Kemudian jika ada selisih pembukaan UP juga di input saja di sini. Nah, setelah itu kita simpan. Kita pilih nih, Bapak Ibu bisa milih kuasa KPA atau PPK yang menandatangani. Nah, kalau di contoh kali ini kita menggunakan KPA ya. Saya pilih KPA. Kemudian akan muncul kolom-kolom di bawah ini. Di sini ada notifikasi bahwa LPG belum dikirim ya, belum dikirim kan lagi kita bikin ya. Nah, kemudian muncul yang merah-merah ini. Muncul yang merah-merah ini, saldo belum valid. Maaf, itu siapa ya? Ada suaranya keluar. Maaf. Bapak Ibu mohon yang belum di-mute. Ada yang keluar. Ada yang suaranya keluar. Iya, bentar. Oke, dah. Sampai mana tadi? Nah, ini tadi dari ini kan ya. Dari saldo belum valid ini kan merah nih. Nah, berarti ini ada masalah nih. Maka kita lihat muncullah ini. Nah, ini muncul form-form ini muncul di kami, biasanya muncul di kami. Ini sekarang Bapak Ibu lah yang bertanggung jawab terhadap kevalidan ini. Nah, ini biasanya kami menolak berdasarkan ini. Bisa karena saldo awalnya tidak sesuai atau saldo UP tidak sesuai dan lain-lain ini. Nah, ini sekarang Bapak Ibu lah yang memeriksanya sendiri dan Bapak Ibu yang membetulkannya gitu. Nah, untuk itu saya di sini menjelaskan nih.
eee, apa kesalahan yang umum terjadi dan bagaimana, eee, membetulkannya gitu. Nah, untuk kolom yang pertama ya, yaitu penguji kesesuaian saldo awal. Nah, ini maksudnya membaca ini, dia itu saldo akhir bulan sebelumnya yang pada kolom pertama ini harus sama dengan saldo bulan saat ini. Kan harusnya sama lah ya, sama ya, harusnya sama. Tapi kenyataannya banyak penolakan terjadi di sini. Nah, kok bisa gitu? Karena biasanya, setelah periode LPJ berlalu, ternyata Bapak Ibu masih mengubah-ngubah transaksi bulan sebelumnya. Jadilah akhirnya terjadilah perbedaan. Di sistem kami membaca, saldo akhir, bulan kemarin yang sudah disetujuin. Nah, tapi di sistem Bapak Ibu sudah menggunakan saldo baru. Menggunakan saldo baru kan, jadi tidak klop, nanti akan warna merah di sini. Nah, kalau warna merah berarti LPJ-nya tidak bisa lanjut. Nah, bagaimana solusinya? Jika yang benar adalah, eee, saldo saldo bulan sebelumnya itu sudah benar, misalnya saldo bulan ini ternyata setelah diperiksa nih, oh salah nih, oh ternyata, saya ada nih, misalnya transaksi yang harusnya bulan ini nih, masa ter-input kemarin, jadi akhirnya bulan kemarin tuh ada perubahan. Nah, akhirnya nggak bisa. Nah, itu maka Bapak Ibu lakukan perbaikan terhadap transaksi yang sudah Bapak Ibu input. Nah, kalau ternyata yang benar adalah yang di database Bapak Ibu, angka-angkanya, maka, misalnya nih udah yakin banget beneran Bapak Ibu udah, inget, "Oh ya kemarin ini ada salah nih." Ada kesalahan nih, Mbak, udah kami benerin, tapi ternyata di KPPN masih baca yang kemarin. Nah, itu berarti Bapak Ibu harus melakukan, perbaikan ulang LPJ bulan kemarin dengan memberitahukan kepada kami dulu untuk kami, lakukan batal validasi. Nah, setelah itu baru Bapak Ibu mengirimkan yang periode bulan lalu, kemudian, setelah disetujuin mengirimkan, periode sekarang. Jadi begitu, jadi akhirnya saldonya sama. Nah, tapi jangan disama-samain Bapak Ibu, misalnya, "Ah, ini biar cepet nih, biar cepet LPJ-nya langsung samain aja," padahal kenyataannya nggak sama gitu. Nah begitu, jadi ini butuh analisis Bapak Ibu ya. Kemudian untuk, menguji kesesuaian saldo UP. Nah, ini apakah bisa berbeda? Apakah memungkinkan untuk berbeda? Kami pelajari ternyata bisa kemungkinan berbeda. Apabila Bapak Ibu, memiliki, UPKKP gitu ya. Kalau ada perbedaan, dia warnanya akan kuning, jadi dia masih bisa lanjut, hanya saja tadi ada kolom ya, sebelumnya ini kan ada kolom penjelasan, selisih ya, selisih UP ya. Nah, itu Bapak Ibu input aja, bahwa perbedaannya terjadi di, bagian ini gitu. Jadi, bisa dilanjut lagi setelah, dilakukan penginputan tadi. Kemudian, yang ketiga ini yaitu menguji kesesuaian rekening bank. Nah, kalau rekening bank ini, mau nggak mau harus sama Bapak Ibu, Rp1 pun nggak boleh beda. Nah, ini kalau beda sedikit saja, misalnya Rp1 udah ditolak sistem, jadi agak repot ya, jadi harus sama. Nah, jadi bagaimana, jika berbeda? Nah, kita lihat dulu yang mana yang benar nih. Jika yang benar adalah pencatatan sakti, eee, catatan sakti ini benar, maka hasil pemeriksaannya tadi yang salah berarti ya. Berarti kita perbaiki saja, kita ubah tadi, oh misalnya, ternyata pencatatan saktinya 0 dan itu benar. Nah, maka kita back, tadi kita masukin saldo rekening banknya tadi menjadi 0 gitu, atau saldo berapa gitu yang benar, gitu. Nah, jika ternyata yang benar adalah hasil pemeriksaan, berarti, ada kesalahan pencatatan saktinya, baik itu transaksinya atau store-nya atau pemindahan kasnya. Nah, maka dilakukan dulu, perbaikan di transaksi itu. Kesalahan itu diperbaiki kemudian diajukan lagi, seperti itu. Nah, sedangkan kalau menguji kesesuaian jumlah
uang di berangkas ini atau yaitu saldo kas tunai ini, nilainya boleh berbeda. Nah, ini tadi kan udah dijelasin ya, kalau misalnya, pembulatan gitu ya, tinggal jelasin aja. Kalau misalnya nilainya besar gitu, misalnya nilainya 1 juta kan nggak mungkin ya pembulatan. Nah, itu uang siapa? Nah, itu memang harus, teliti ya kita Bapak Ibu. Nah, setelah kita tahu nih, oh ternyata ketolaknya di apa nih, saldo rekening bank nih yang kasus kita sekarang nih ya, oh nilai tidak sama. Maka kita perbaiki nih, ini asumsinya anggap saja pencatatan sakti benar ya. Kita buat simpel saja, nanti kalau pemeriksaannya benar repot. Nah, kita buat saja berarti, saldo rekening bank yang 0. Nah, kita buat saldo rekening bank 0. Nah, kita masukkan di sini, ternyata ini 0, 0 semua. Bendaharanya saldonya 0 di situ. Nah, kita lakukan simpan. Simpan ulang, lakukan unduh. Nah, akhirnya saldo kita menjadi valid. Nah, ini masih ada kuning-kuning ini karena masih ditoleransi ya Bapak Ibu. Hanya saja kalau misalnya ada ketidakwajaran di sini, mungkin Bapak Ibu ini masih bisa ngirim ya, tapi kami akan mengeceknya nih, misalnya nggak wajar gitu ya, misalnya saldo kas tunainya selisihnya besar gitu lah, ini gimana nih? Nah, kami tolak kembalikan, meskipun bisa dikirim gitu. Nah, langkah selanjutnya adalah kita diminta untuk mengupload, rekening koran yang kita miliki. Nah, ini di sini ada 2, ini nggak tahu di Bapak Ibu apakah ada, di saya ada 2. Nah, kita upload satu-satu. Nah, ini anggap aja nih ya, lupa absen saya ini anggap aja rekeningnya nih. Saya suka lupa absen Bapak Ibu. Nah, kita upload. Nah, ini masih ada satu lagi. Kita upload lagi. Hmm. Nah, sudah di sini validasinya sudah valid semua, bisa kita lanjutkan. Nah, sampai sini ada yang bingung nggak nih Bapak Ibu? Nanti saya takut kecepatan ya, Bapak Ibu besok bingung nanti. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Atau ada yang belum sampai sini? Atau ada yang nonton doang? Nggak apa-apa. Udah ya, kita lanjut aja ya. Oke, nggak ada yang bingung ya? Bingungnya kan besok ya Bapak Ibu ya. Sekarang kan enggak. Nah, langkah selanjutnya kita sekarang, fokus kepada, file-filenya, file LPJ-nya, baik LPJ-nya maupun lampirannya. Di sini ada beberapa yang, sudah generated, artinya sudah ditarik langsung dari Sakti. Ada yang harus, ditandatangani langsung oleh KPA. Nah, di sini kita belum bisa nih kirim ke KPA nih, keterangannya akan tuh belum unduh, jadi harus diunduh. Jadi nanti kalau Bapak Ibu melakukan perbaikan, unduh lagi. Jadi meskipun sudah ada dokumennya harus diunduh ulang gitu. Nah, kita unduh satu-satu preview ya, kita preview. Nah, ini LPG-nya. Nah, ini udah familiar lah ya Bapak Ibu ya. Familiar, kita akan lakukan unduh satu-satu. Nah, kita unduh yang, eh, ininya konsep LPG-nya kita unduh, kemudian suplemennya. Nah, ini yang baru nih. Ini yang baru suplemen LPG Bendahara. Nah, ini sini ada kepatuhan bendahara, kemudian monitoring kas. Nah, ini jadi ini apa? Ketahuan nih Bapak Ibu kan ini kepatuhan bendahara misalnya tidak patuh ya Bapak Ibu ya. Insya Allah patuh semua ya. Misalnya pajak belum setor nih. Udah lewat 60 hari atau dana LS belum setor. Nanti akan ketahuan jumlahnya. Jadi ada baiknya gitu sebelum melakukan LPJ setor dulu gitu. Sebelum nanti kalau PPK atau KPA-nya tahu kan ditegur, ini kenapa nih? Kok ada uang segini nggak di-store-store gitu, atau kas tunainya lebih dari 50 juta gitu kan, nggak boleh ya, 1 hari kerja. Nah itu, eee, di sini ketahuan semua Bapak Ibu. Nah ini kayaknya berusaha mendisiplinkan kita semua ini. Nah kita download semua ya, download dulu satu, kemudian hasil pemeriksaannya juga kita download.
Di sini ada juga laporan detail rekening. Nah, ini karena server latihan jadi 0 semua ya. Nah, kemudian ini ada nota konfirmasi penerimaan. Nah, ini kita bahas sebentar ya. Nah, ini otomatis Bapak Ibu. Otomatis kalau Bapak Ibu menginput, penerimaan negara nih, apa, akan ini ya kan, akan otomatis masuk ke sini. Tapi juga bisa juga misalnya ini mana ya, ada juga yang terjadi kalau Bapak Ibu ada salah input di komponen-komponen waktu pas menginput tadi. Nah ini. Nah, ini akan terjadi NA ini. NA ini berarti tidak terbaca oleh, sistem sakti gitu. Jadi atas, penerimaan yang belum terkonfirmasi ini Bapak Ibu melakukan seperti biasa ke ini, ke KPPN melalui seksi bank ya, seperti biasa. Kemudian Bapak Ibu bisa lampirkan ke tempat, nanti kita upload, nanti kita perlihatkan ya tempat ngupload-nya, begitu. Kita kembali lagi. Sudah kita download semua? Sudah kita download semua, kita kembali. Kita akan melakukan pengiriman ke KPA. Nah, udah belum? Macet ya? Oh ya, macet. Oh ya Bapak Ibu. Nah, ini statusnya udah berubah. Dari yang belum dikirim bendahara, sini sudah dikirim bendahara. Ini kemana larinya? Ke KPA. Tadi karena kita kirim ke KPA. Nah, kita intip dulu di user KPA. User KPA di modul bendahara, kemudian validasi. Dan validasi LPJ bendahara. Ternyata udah muncul. Nah, ini yang saya bilang tadi. Ini kelemahan, server training. Jadi saya tadi antisipasi langsung minjem, user teman saya di sini, bendahara, Mbak Anis. Nah, kita sekarang, untuk ini kita praktek langsung ke ini, saya tunjukin ke yang produksinya. Nah, ini munculnya begini. Munculnya begini. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, misalnya KPA-nya harus, ingin memeriksa ya, periksa saja di sini. Saldo validnya ini kita periksa. Bentar ya. Ini kok internetnya, aduh, susah dah. Aduh ya Bapak Ibu. Nah, ini. Nah, ini bisa nih kalau KPA ngerti dan rajin nih bisa diperiksa nih. Nah, di sini dan beserta yang lainnya juga. Nah, ini untuk menyetujuinya KPA atau PPK ini mengklik ini, diklik tanda panah yang di kiri, kemudian eh, ini kalau dia mau ingin melihat lampiran-lampirannya bisa di sini. Nah, kemudian ini dilakukan validasi atau persetujuan di sini. Gitu. Nah, di sini lakukan validasi tanggalnya berapa? Tanggal 31 Oktober. Kemudian disimpan. Simpannya boleh nggak ya sama orangnya? Nah, validasi kita simpan, maka akan, nah sudah divalidasi oleh KPA. Nah, kemudian eh, setelah divalidasi maka dikirim ke KPPN. Nah, ini karena usernya minjem Bapak Ibu, kita mungkin sampai di sini aja ya. Nah, nanti saya dimarahin yang punya. Nah, mungkin itu ya. Nah, ntar lu ada yang kelewat nggak ya? Nah, Bapak Ibu gimana? Udah sampai mana nih? Praktek praktek semua nggak? Atau nonton doang? Ya udah ini apa? Boleh bertanya kalau bingung tahapannya, dipersilahkan.
Ada pertanyaan Bapak Ibu? Pak, izin Ya, bertanya dari BPS Oku, Pak. boleh. Gimana? Pak, berarti yang mengirimkan ke KPPN-nya itu dari user KPA ya, Pak, ya, bukan bendahara lagi ya? Oh, ini bisa. Saya terlewat nggak? Enggak, saya belum jelaskan ya, mohon maaf. Ya udah. Nah, di sini kan disetujuin ya, KPA menyetujuin doang tadi menyimpan ya. Nah, di sini kita kembali lagi di sini, maka statusnya ini user bendahara ya, yang tadi user KPA, ini kita kembali user bendahara, maka statusnya apa di sini? Kita lihat. Nah, kita lihat di sini bulan Oktober. Nah, yang tadi kan September ya Bapak Ibu, karena latihan ini Oktober ini karena production ya, Sakti Production. Jadi kalau bingung ya, mohon maaf. Tunggu ya, ini agak lemot. Nah, di sini sudah divalidasi KPA. Nah, bendahara bisa mengirim Bapak Ibu. Kirim saja nih. Kirim KPPN klik gitu. Tapi sebelum itu di-upload dulu di sini, di-upload yang tadi. Kita upload ya. Kita upload, kita lanjutin dah. Nah, LPJ bendaharanya kita upload. Kita pilih mana tadi nyimpennya. Impact, lampiran, nah ini konsep LPJ ini yang sudah ditandatangani ya Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu gunakan tanda tangan manual ataupun tanda tangan TTE yang dari kantor Bapak Ibu. Nah, ini kita upload tapi satu-satu ya. Saya kelupaan belum selesai berarti ya. Nah, satu-satu. Nah, sudah. Yang generatif tadi tidak perlu karena memang ini. Kemudian hasil pemeriksaan kas kita upload juga. Hasil pemeriksaan kas. Oh iya, ini juga tidak boleh lebih dari 5 mega ya. Kalau misalnya lebih bisa dikompres dulu baru diupload. Mungkin karena memang servernya tidak sebesar itu, nanti takutnya down kan. Nah, yang terakhir yaitu laporan detail rekening. Laporan detail rekening. Kita upload. Nah, tadi misalnya konfirmasi penerimaannya tadi ada yang NA tadi, bisa yang Bapak Ibu sudah dapatkan dari KPPN, bisa diupload di ini, di yang lainnya ini. Nah, yang lainnya ini bisa Bapak input apa ya namanya tadi? Pokoknya nota konfirmasi mungkin ya. Saya lupa istilah-istilah. Nah, di-upload, sudah itu dikirim ke KPPN. Nah, statusnya akan LPJ akan sudah dikirim ke KPPN menunggu proses dari KPPN. Jadi misalnya di KPPN ditolak, nanti akan kembali langsung ke bendahara. Nggak perlu dari KPA lagi. Jadi bendahara mengulangi dari awal ya. Prosesnya seperti itu. Mungkin itu saja tahapannya yang bisa dijelasin. Mungkin kembali lagi pada Bapak Ibu jika ada yang masih bingung, boleh bertanya. Boleh ditanyakan sekarang atau bisa di WA atau di telepon nanti kalau misalnya besok bingungnya kan. Boleh silakan kalau ada pertanyaan. Boleh ya, besok ke Timur ya, boleh. Bu, ya. Silakan bertanya. Ya, baik. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ibu BPS Oku Timur, Bu siapa ini? Ya, silakan. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak, ini kan ya. Terkait nota konfirmasi pajak Pak. Yang nota penerimaan pajak kan biasanya kami rekon dulu ke KPPN.
Nah, untuk nota konfirmasi pajaknya ini apakah udah ada langsung dari Saktinya juga Pak atau tetap masih harus rekon ke KPPN Pak file tersebut Pak? Oh iya, terima kasih pertanyaannya Ibu. Terima kasih. Ibu siapa? Mohon maaf. Bu Dewi. Oh, Bu Dewi. Ya. Ya. Jadi untuk nota konfirmasi tadi otomatis ya, Ibu. Ya. Otomatis ini mana tadi ya? Harus saya tunjukin dulu. Otomatis akan muncul. Tetapi, nah ini masih ada tetapinya. Kalau misalnya ini muncul begini, kalau misalnya dari penerimaan negaranya tadi, pajaknya tadi yang masih NA ini berarti ada ini nih mungkin kesalahan, bisa jadi kesalahan NTPN, bisa NPWP, bisa akun. Nah, dia akan tidak muncul. Nah, sisanya inilah yang akan Ibu lakukan seperti biasa itu, rekon ke KPPN begitu. Ya. Kalau NA ya Pak ya. Kalau NA saja boleh. Semoga nggak NA kan, jadi nggak usah Ya. repot-repot kan. Ya Nah, Pak. begitu. Terima kasih Pak. Iya. Ada lagi tadi dari mana? Assalamualaikum Mas. Ya waalaikumsalam. Bu Puji, gimana? Iya, ini kan tadi kebetulan ikutnya nggak dari awal Mas ya, karena Oh ada iya. gangguan jaringan. Jadi Ah. mau saya tanyain, untuk LPG berikutnya itu kita input kayak biasa dulu ya berarti? Kayak yang kemarin? Maksudnya yang biasa tuh gimana? Kita input kayak kita bikin LPG kayak biasa kayak bulan kemarin gitu. Nah, cuman perbedaannya itu harus dikirim ke operator KPA gitu ya? Iya, dan tadi ini saya tunjukin aja ya biar singkat aja lah. Nah ini Ibu, mana ya? Ntar. Nah ini singkatnya ya, ini sama sebenarnya sampai informasi kas fisik, hasil pemeriksaan kas ini sama. Nah bedanya di sini yang di kolom hasil validasi ini. Nah ini singkat saja, ini biasanya muncul di Kamis saja, Ibu. Jadi kalau misalnya sekarang ada kendala, misalnya merah ya, itu berarti ada masalah yang harus diselesaikan. Biasanya ini kan kalau merah kami screenshot, kami kirim ya. Tapi kalau kali ini Ibu sudah tahu sendiri nih, oh kesalahannya ternyata di saldo rekeningnya nih ada selisih, atau di saldo awalnya ada perbedaan. Nah ini Bapak Ibu selesaikan sendiri. Kalau bingung bisa menghubungi kami begitu. Nah, perbedaannya di situ kan. Oke, siap. Terus laporan-laporannya dikirim melalui di sini. Jadi tadi prosesnya kan di-download dulu, ini file LPG di-download, kemudian ditandatangani, dikirim ke KPA, disetujui KPA, kemudian baru bisa mengupload dokumennya tadi yang sudah ditandatangani, diupload, kemudian dikirim ke KPPN. Mungkin itu resumenya. Siap. Ya gitu. Kalau bingung besok tanya lagi aja. Pasti itu. Apa? Makasih Kami banyak ya adakan untuk Mas. ditanya. Iya, sama-sama. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana ini? Oh, udah ya. Ada lagi? Bapak Ibu? Mumpung ada orangnya nih. Silakan Pak, bertanya. nanya lagi Pak. Boleh. Dari BBS Oku lagi Pak. Iya, boleh. Yang terkait nota konfirmasi, kayak contoh tadi kan ada 5 kan Pak, 2-nya statusnya ada, 3-nya statusnya NA. Jadi kan yang NA itu kami harus konfirmasi manual gitu ya istilahnya Iya, ya ke betul. KPPN. Berarti yang 3 aja Pak ya? Iya, yang 3 aja. Jadi berarti nanti ada 2 nih yang kami upload. Pertama yang dari generate yang tulisannya ada, sama yang baru generate dari tadi KPPN. otomatis Ibu. Yang generate Iya, tadi yang nggak perlu. otomatis. Yang generate tadi dia nggak perlu tanda tangan, jadi nggak perlu di-download. Oh gitu. Berarti nanti ada nota konfirmasinya 2 berarti Pak ya?
Satu Iya yang 2, hasil satu yang generate, hasil generate, satu yang manual gitu ya? gitu. Tapi kalau Ibu nginputnya sudah benar kan nggak perlu ya. Iya. Nah ini makanya nih biar kita hemat waktu jadi hati-hati menginputnya kan. TPN atau akun segala macam insya Allah nggak perlu repot lah. Oke, Pak. Makasih ya, Pak. Iya, sama-sama. Ada lagi? Ini isinya ibu-ibu semua ya? Memang ibu-ibu cocok jadi bendahara nih, apalagi bendahara rumah tangga ya. Ada lagi Bapak Ibu? Ayo silakan yang lain Bapak Ibu. Bu Puji sepertinya tadi mau bertanya nih, Roman-Romannya mau Sudah Pak. bertanya. Oh sudah Sudah, tadi, wah saya sudah. ketinggalan. Kalau misal malu bisa lewat chat juga. Pak, ini Hmm, maaf Pak, kayak mau negesin Iya, lagi aja Pak. Jadi boleh. Pak, yang lampiran LPJ yang diupload, yang dilampirin itu kan LPJ-nya Pak ya, yang udah ditandatanganin. Terus hasil pemeriksaan itu generate ya kalau nggak salah, atau download ya? Hasil pemeriksaannya di-download. Oh, Di-download, download. ditandatangani bendahara sama KPA. KPA, konfirmasi penerimaan, laporan saldo rekening, itu ya Pak ya? Iya, Kalau rekening korannya nggak lagi karena udah yang kita upload di awal itu ya iya Pak ya? sudah diupload di awal itu, ya betul. Oke Pak, terima kasih. Oke. Ada lagi? Kalau nggak ada saya yang bertanya nih. Ada yang bisa deh? Ada. Pak, Oh ya, izin tanya lagi Pak. boleh. Ini Pak untuk tanggal penomoran LPJ kan biasanya akhir bulan itu ada pas tanggal 31 tepatan dengan hari Minggu gitu Pak ya, atau tanggal merah. Nah, itu untuk penomorannya itu gimana Pak? Ataukah harus tanggal 31 pas tanggal merah tersebut atau Oh iya. bukannya Saya tadi salah berarti ya. Saya harusnya itu tanggal hari ini Bu ya, bukan Iya. tanggal akhir periode. Harusnya tanggal Bapak Ibu mengirim. Gitu. Misalnya kan ngirimnya biasanya kan di bawah tanggal 10 ya, misalnya tanggal 8. Nah itu tanggal 8 itu. Tanggalnya tanggal itu. Bukan tanggal akhir periode ya. Tadi saya salah nyontoin. Tanggal kirim ke KPPN gitu. Kalau tanggal periode LPJ-nya ya tetap akhir periode kan. Mungkin begitu. Ya, Pak. Ada lagi? Oh ya, LPJ-nya berarti tetap tanggal akhir periode ya Pak, walaupun dia Iya. merah gitu ya. Kirimnya Iya. tanggal kita mengirim ya Pak ya. Ya, ya baik Pak, makasih. Iya. Ya, ada lagi? Baik, Bu. Izin Pak. Boleh. Ini pengisiannya khusus untuk bendahara pengeluaran ya Pak ya? Iya, betul. Sementara ini digunakan untuk bendahara pengeluaran. Nah, ini bendahara penerimaan sama BLU. Itu masih belum piloting. Ini kan masih uji coba ya. Masih kayak lama jadi Pak ya? Iya, nanti kami infokan lah pasti kalau misalnya udah mulai ya bendahara penerimaan. Ya, Ibu kayaknya udah nggak sabar lagi ya? Enggak Pak, nggak mau. Cuma tadi nggak ngikutin dari pertama, jadi nggak tahu. Ini ada rekamannya nih, nanti mungkin kami share izin lah. ya Pak. Soalnya bendahara pengeluaran lagi ini juga berduka juga lagi ini, jadi nggak bisa mengikuti. Oke, siap. Terima kasih Pak. Iya. Ya, sepertinya banyak nih, seru ya, banyak yang nanya nih. Nah, ya silakan, kami tunggu. Nah, mungkin ini iseng aja nih, siapa yang bisa menjawab nih. Nah, ini misalnya pada saat melakukan LPJ tadi,
pada pengujian saldo awal nih nggak sama nih. Nah, kira-kira harus gimana ya Bapak Ibu? Ayo siapa yang bisa jawab ya? Ayo, ada hadiahnya nih. Hadiahnya mungkin terima kasih doang tapi. Ada yang bisa jawab? Ini kemungkinan akan sering terjadi karena selama ini terjadi ya di situ-situ sih. Pengujian saldo awal. Nah, gimana? Ada yang ngerti nggak? Kalau misalnya di saldo awalnya itu ada yang merah. Ada yang ngerti nggak? Oh, tadi pada denger nggak? Kalau tidak salah ya Mas, itu harus disesuaikan dengan saldo kas bulan kemarin ya. Ya betul. Nah, itu aja Bu. Iya. Nah, itu ada 2 skenario ya, Bapak Ibu. Kalau misalnya yang benar adalah saldo kas bulan kemarin, maka harus dibuat dibenarin lagi yang saldo kas bulan ini. Gitu. Kalau misalnya yang terjadi sebaliknya, maka yang benar yang sekarang nih. Maka Bapak Ibu harus memperbaiki yang bulan kemarin, gitu, yang udah yakin nih, yang benar sekarang, yang kemarin itu ternyata salah input. Nah, Bapak Ibu harus meminta kepada kami untuk membatalkan LPJ bulan kemarin, gitu. Setelah dibatalkan, dikirim ulang yang benar. Nah, kemudian dikirim berurutan, bulan kemarin dikirim, disetujuin baru bulan ini, begitu kira-kira. Ini bakal sering sih. Jadi mungkin akan harus dinotis ya. Kalau yang lain-lain kayaknya jarang sih. Dah, ada lagi? Gimana Pak Rudi? Gimana Bapak Ibu? Cukup pertanyaannya, kayaknya udah paham semua ya? Atau belum tergambar tingkat kesulitannya? Nanti ketika ketika menyusun baru ketemu kendala ya, nggak apa-apa. Wajar seperti itu. Ya, intinya nanti ketika membuat LPJ, kemudian bertemu dengan permasalahan, informasikannya Bapak Ibu ke kami. Karena ini masih tahap piloting, jadi belum sempurna di aplikasinya. Seperti piloting tahap pertama itu ada beberapa kendala, terutama ketika melakukan pengirimannya dari bendahara ke KPA atau PPK, itu waktunya lama sekali, seperti muter terus gitu kan. Nah itu, bila mana terjadi, bisa informasikan ke kami. Atau contoh lain masalah misalnya terkait nota konfirmasi penerimaan tadi ya Bapak Ibu ya, muncul NA, jika muncul NA gitu ya. Nah tetapi, berdasarkan Omspan, itu sebenarnya sudah masuk, tetapi hasil generate daripada Sakti itu kok tidak valid gitu ya, seperti tidak valid sehingga keluar NA. Nah itu silahkan, komunikasikan dengan kami. Intinya ya mempermudah, menyederhanakan proses bisnis, tetapi karena ini namanya barang baru mungkin ada ketakutan kayak susah, kayak sepertinya sulit dan sebagainya. Tapi sebenarnya seperti halnya Sakti dulu ketika awal-awal kayaknya susah, tetapi ketika sudah berjalan kan sudah terbiasa menjadi hal yang mudah ya, bisa karena biasa gitu ya. Ada lagi Bapak Ibu, oh iya mengingatkan jangan lupa untuk absen ya Bapak Ibu, di kolom chat itu sudah saya share link-nya, link merapat ini. Silahkan Bapak Ibu, absen, jadi untuk tertib administrasi dan laporan di kami. Kemudian izin sekaligus mengkonfirmasi nih, karena pas nih bendaharanya mungkin hadir ya, untuk Kejari Oku Timur dan Oku Selatan,
Kejari Oku Timur dan Oku Selatan. Sudah mengirimkan LK belum ya, Bapak Ibu? Yang Kejari, Oku Timur, dan Oku Selatan. Berdasarkan pemantauan kami sih ini belum mengirimkan. Jadi dari Kanwil tadi diingatkan, tolong Pak, masih ada 5 satker yang belum mengupload surat pengantarnya di aplikasi Monsakti. Mohon dari Kejaksaan Negeri Oku Timur dan Oku Selatan bisa speak up. Siapa Pak? Belum dikirim Bapak, ini lagi dikerjakan. Oh siap, berarti on progress ya. Selesai nggak Bu hari ini Ya. Bu? Ini hari terakhir ya? Paling lambat hari ini loh ya, jangan sampai kelewatan loh. Siap. Iya, karena dimonitor dari pusat, jadi siapa yang sudah, siapa yang belum, kemudian yang belum nanti dikenakan sanksi, dan ini sanksi pertama yang mungkin akan diterapkan terkait dengan kepatuhan pengiriman laporan keuangan triwulan 3. Nah, triwulan 3 nanti tahunan juga seperti itu. Jadi di triwulan 3 ini kita belajar nih untuk mematuhi, untuk disiplin, khususnya terkait norma waktu pengiriman. Oku Timur, Oku Selatan, Kejari Oku Timur, Oku Selatan berarti on progress ya ini ya? Baik Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya anggap berarti sudah jelas, tidaknya ya 70-80% sudah memahami proses bisnis yang baru. Harapannya nanti bisa langsung running, bisa langsung berlari, tidak ada kendala. Kalaupun ada kendala, kami siap seperti biasanya. Silahkan chat saya, chat Mas Bima, atau yang masih ngechat Mas Yos ya silahkan chat Mas Yos. Nanti Mas Yos juga di-forward ke saya nanti. Oh iya Pak Rudi, ini juga untuk yang piloting ini Mhm. jangan akhir-akhir ya. Soalnya kalau ada masalah, aduh Oh iya nanti betul. telat. Jangan mendekati tanggal 10, takutnya semuanya menumpuk, servernya tidak kuat, menjadi loading-nya lama gitu ya. Nanti mulai tanggal 1 nih, silakan Bapak Ibu mulai kerjakan gitu ya. Jangan mendekati tanggal 9, apalagi di tanggal 10 baru mengerjakannya. Ya itu betul Mas Bima. Jadi jangan nunggu akhir-akhir ya, kalau bisa awal sudah dicoba, jadi sudah ketahuan nih sulitnya di mana atau kendalanya di mana, gitu ya. Baik Bapak Ibu, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin acara BIMTEK pagi hari ini, BIMTEK penyusunan dan validasi LPJ Bendahara Pengeluaran menggunakan aplikasi Sakti kita cukupkan. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti dari awal hingga akhir. Ada beberapa pertanyaan yang bagus yang semoga mencerahkan kita semua. Nanti mohon informasikan kepada KPA atau kepala kantor terkait dengan status implementasi piloting tahap 2 di kantor Bapak Ibu semuanya, bahwa mulai bulan LPJ bulan Oktober dan seterusnya sudah menggunakan aplikasi Sakti. Saya tutup dengan sebuah pantun nih. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Selamat pagi Bapak Ibu semua, semoga hari ini sehat dan berbahagia. Saya akhiri sesi pagi hari ini, mohon maaf bila mana terdapat kekurangan kesalahan di dalam penyampaian. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.